Pembangunan Nahdlatul Ulama yang ada di BBN. Kemudian beberapa sahabat dalam postingan tersebut bertanya, kemana pergerakan mahasiswa Islam Indonesia? Kok nggak masuk di Banung Nahdlatul Ulama? Jadi era independensi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia diawali dari kepemimpinan sahabat Samroni pada periode 1970 sampai 1973. Beliau, sahabat Samroni, terpilih yang kedua kalinya pada kongres keempat di Makassar. Pada kongres tersebut sudah disusun bagaimana posisi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi yang membuat pergerakan Islam Indonesia itu berdiri. Jadi pada saat pada tahun 1972 di Malang dideklarasikanlah deklarasi Mularjati, dan kemudian menghasilkan keluarnya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di dalam struktural Nahdlatul Ulama yang membuat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia secara struktural berdiri sendiri, menyatakan independensi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Singkatnya, PMII keluar di dalam struktural Nahdlatul Ulama dengan alasan pada saat itu NU masih berada pada posisi partai politik, sehingga jiwa kemahasiswaan dari kader-kader PMII pada saat itu, senior-senior pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, beranggapan bahwa mahasiswa harus berposisi sebagai organisasi independen, bukan di bawah naungan dari Jadi singkat sejarah, pada tahun 1991 di era kepemimpinan sahabat Iqbal Assegaf, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia kembali melakukan pleno yang menghasilkan bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia masih berposisi di luar dari struktural dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, tetapi posisinya menjadi interindependensi. Artinya secara struktural memang tidak di bawah naungan dari Nahdlatul Ulama, tetapi secara ideologi masih menganut paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berubahnya posisi independensi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dari independen menjadi interindependensi disebabkan atau dikarenakan oleh konsultasi yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan pengurus besar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Pada saat itu pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Kiai Gus Dur, dan seperti yang saya bilang tadi, pengurus besar PBPMI dipimpin oleh sahabat senior Baru Asegaf. Interindependensi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sampai pada tahun 2014 pada muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 2014, PMI kembali dipanggil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pada saat itu pengurus besar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di bawah naungan sahabat Amin Ma'ruf pada tahun 2014 pada muktamar Nahdlatul Ulama, PMI kembali menolak masuk di dalam struktural pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi terkait situasi demikian, memang banyak pro dan kontra di kalangan kader-kader sahabat-sahabat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, sehingga kedepannya kami berharap keputusan apapun yang diambil oleh PBPMI itu mampu menjadi jawaban dari tantangan-tantangan ataupun keadaan sekarang ini terjadi dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ya, walaupun ada beberapa tulisan-tulisan dari sahabat-sahabat senior-senior yang mungkin bisa menjadi
acuan bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia memang sudah saatnya masuk di dalam badan semi otonom dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi pada tahun 1972 seperti yang saya katakan kemarin, PMI keluar menjadi organisasi independen disebabkan karena Nahdlatul Ulama masih menjadi sebuah partai politik. Jadi untuk sekarang ini mulai tahun 2011, 2014 sampai lagi tahun 2021, wacana bahwa PMI kembali ke pangkuan struktur PBNU itu wajar-wajar saja, karena seperti yang kita ketahui, PBNU sudah tidak menjadi organisasi partai politik. PBNU sudah kembali menjadi organisasi masyarakat atau ormas. Menjadi sah-sah saja jika wacana itu di kalangan-kalangan kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama kembali diangkat. Jadi kemudian sah-sah pula jika PMI mempertahankan independensinya, ya, dikarenakan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI masih menjadi organisasi mahasiswa. Sah-sah saja juga jika pengurus besar Nahdlatul Ulama, para kiai, para pengurus dari NU ingin melahirkan organisasi mahasiswa yang baru yang berada di bawah naungan PBNU. Tetapi secara pandangan pribadi, bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dari tingkatan rayong sampai tingkatan pengurus besar PBPMI masih melakukan komunikasi intens, masih melakukan tabayun, masih melakukan ajaran-ajaran NU sendiri secara kultur. PMI masih NU gitu. Jadi tidak masih mempunyai alasan yang kuat PBNU untuk melahirkan ataupun menarik pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menjadi banom ataupun menciptakan, melahirkan organisasi yang baru. Itu pandangan secara pribadi. Artinya semua kader, semua sahabat-sahabat berhak berargumen dan ya, memberikan hak PBPMI untuk menentukan arah dari organisasi pergerakan mahasiswa Islam. Mungkin hanya itu. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang tepat, silakan tulis di kolom komentar aktivis PMI. Jika ada kebenaran, itu mutlak kebenaran dari sejarah, kebenaran dari tokoh-tokoh PMI, dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas tanggapannya. Intinya kita berbuat untuk pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Tangan terkepal dan maju ke muka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.